Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana Keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Hari ini kita akan melihat acara rapat kerja KONI Kabupaten Langkat tahun 2026. Apa yang dibahas, apa yang dikerjakan, mari kita saksikan. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porpropsu sudah di depan mata. Seluruh pengurus, KONI, dan atlet sudah siap untuk tampil dan meraih prestasi yang terbaik. Lalu bagaimana persiapan KONI Kabupaten Langkat? Nah, Senin 22 Juni 2026, pengurus KONI Kabupaten Langkat menggelar rapat kerja atau raker guna membahas persiapan lebih lanjut menuju Porpropsu 2026. Ada lebih dari 28 cabang olahraga yang nantinya dipertandingkan di Porpropsu 2026, antara lain seperti tinju, pencak silat, karate, taekwondo, gulat, atletik, renang, dan bola voli. Tapi tidak tanggung-tanggung, KONI Kabupaten Langkat memasang target duduk di posisi kedua, artinya naik peringkat setelah di Porpropsu 2022 yang lalu hanya bercokol di posisi ke-6. Oke, masih dari rapat kerja KONI Kabupaten Langkat tahun 2026. Apa kata Ketua KONI Provinsi Sumatera Utara dalam sambutannya? Tentunya membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan KONI Kabupaten Langkat dalam rangka prestasi khususnya di Kabupaten Langkat untuk dapat berprestasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwasanya tadi disebutkan sama panitia, Langkat pada Porprov yang lalu memperoleh peringkat 6 di tingkat Sumatera Utara dengan perolehan 12 medali emas, 13 medali perak, dan 15 medali perunggu. Tepuk tangan ya. Tadi disebutkan sama panitia terangkat ranking 2, jadi di pidato saya sudah ada disebutkan, ternyata sudah mendalui dengan apa yang saya harapkan dari KONI Sumatera Utara. Perlu saya sampaikan juga untuk Binjai, untuk Porprov yang tahun 2022 ranking 3. Mudah-mudahan sesama tetangga mari bersaing untuk memperoleh prestasi di tingkat Sumatera Utara. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini izinkan saya Pak Bupati selaku Ketua KONI Sumatera Utara melaporkan kepada Pak Bupati bahwasanya KONI Sumatera Utara memperoleh atau membuat program kerja andalan, 4 program andalan. Pertama adalah melaksanakan PPI atau program pembinaan intensif. Apa itu PPI? Adalah semua atlet-atlet yang telah memperoleh medali emas, perak, dan perunggu di PON tahun 2021, tahun 2024 yang lalu, dan cabang olahraganya di pertandingan pada PON yang akan datang tahun 2028. Seluruh atletnya kita laksanakan program pembinaan intensif dan kita memberikan uang saku baik atlet maupun pelatihnya. Tetapi karena anggaran masih cabang olahraga perorangan, itu sejak saya terpilih bulan Juni lebih kurang tahun 2025 sudah kami laksanakan. Kemudian yang kedua, PPI ini untuk tahun 2026 ini itu kita lanjutkan, tetapi bertambah lagi cabang-cabang baru. Kami baru ikut Rakernas KONI Pusat, NTT, NTB, dan terakhir ada cabang penyangga di DKI,
akan kita tambah 11 cabang olahraga baru yang akan ikut di PON, dan nanti di akhir tahun bulan Oktober cabang beregu juga akan kami BP. Tentunya ini merupakan anggaran yang cukup besar. Selanjutnya, KONI Sumatera Utara melaksanakan pembinaan seleksi. Pertama, Selekprop. Selekprop ini adalah cabang-cabang olahraga yang mempunyai cabang di minimal 1 sampai 5 kabupaten kota. Ini akan kita mulai sejak Juli sampai dengan Oktober tahun 2026. Demikian juga Kejurprop yang akan kita laksanakan pada Juli sampai Oktober tahun 2026 yang mempunyai cabang di 6 sampai 16 KONI kabupaten kota. Selanjutnya puncaknya adalah di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang nanti kepanitiaannya langsung dari KONI Sumatera Utara mempertandingkan 28 cabang olahraga yang mempunyai cabang di minimal 17 kabupaten kota atau setengah N+1. Ini akan langsung dari KONI Sumatera Utara panitia kemarin. Setelah ini juga akan saya meninjau di Binjai untuk salah satu calon tuan rumah beberapa cabang olahraga. Pada kesempatan yang baik ini tentunya kami mengharapkan kontingen Kabupaten Langkat dengan target yang demikian baik kami harapkan bisa tercapai. Tentunya memerlukan pembinaan program kerja, latihan dan sebagainya. Tentunya Pak Bupati ujung-ujungnya UUD di Pak Bupati. Saya tahu Pak Bupati salah satu dari 2 kepala daerah yang langsung menjadi ketua KONI. Yang pertama Pak Bupati Langkat, yang kedua Pak Bupati Deli Serdang. Itulah 2 ketua KONI yang langsung menjadi bupati di tempat daerah masing-masing. Kita harapkan karena Pak Bupati yang langsung menjadi ketua KONI tentunya lebih fokus, atlet-atlet maupun ketua anggota kita seluruh cabang olahraga akan lebih dapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Langkat. Setelah itu, apa kata ketua panitia? Terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur pengurus Kabupaten Langkat, unsur cabur yang terafiliasi dan tergabung dalam keanggotaan KONI Langkat sebanyak 43 cabur yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris. Kemudian unsur pengurus KONI kecamatan dari 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat yang juga dihadiri oleh ketua dan sekretaris dengan total jumlah peserta sebanyak 193 peserta. Kemudian juga kami ingin menyampaikan 3 poin penting dalam pembahasan rapat kerja KONI ini adalah yang pertama, mengevaluasi program kerja terdahulu, membuat program kerja tahun 2006 lebih konkret, terarah, terukur, serta berpihak kepada pembinaan atlet. Yang ketiga, mewujudkan target Ketua KONI Kabupaten Langkat untuk Porprofsu 2006 kontingen cabur Langkat harus berada di ranking 2. Untuk mencapai target tersebut, kami dari panitia menghimbau dan mengharapkan agar supaya para peserta raker memanfaatkan forum raker ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, saling berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi, serta saling terbuka tentang kendala yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pencapaian target ke depan pasti akan sesuai dengan harapan dan KONI Langkat akan semakin terdepan. Masih dari rapat KONI Kabupaten Langkat, apa kata ketua KONI Kabupaten Langkat yang juga Bupati Langkat, Haji Sah Apandin? 15, ada yang 5. Ya, bervariasi karena ada juga yang sekedar udah dikasih uang pembinaan setahun sekali pas meraya gitu. Kita evaluasi. Harapan kita, walaupun dana itu sedikit, manfaatkan. Karena kita yakin atlet-atlet kita dan ini dia kemarin jumpa sama saya, Bang izin saya mau tanding lagi tinggi dia tapi kalau semangatnya yang kuat, dia tuh ingin membangkitkan semangat petinju putra-putra Langkat. Bang sahabat, coba kita evaluasi nanti mana
Itu kurangnya apa? Sarana, sehingga promosinya jadi tidak nyambung pada nyambung. Kita lagi mikir hari ini Perbati kerjasama dengan TBRI untuk mengadakan pertandingan tinju per 2 minggu sekali yang langsung acara live di TBRI semua. Ini kan bisa memancing semangat. Kira-kira seperti itu. Evaluasi, jadi maksud evaluasi hal-hal yang selama ini nggak perlu, anggaran yang tidak perlu dikeluarkan selama ini, kunjungan ke hantu pulau segala macam. Kalau bisa kita kurangi, kita kurangi. Kan negara kita sendiri sedang efisiensi. Tapi sampai hari ini untuk yang namanya PON itu tidak. Masih dari rapat kerja KONI Kabupaten Langkat tahun 2026, Bupati Langkat yang juga Ketua KONI Kabupaten Langkat, Haji Sahapandin, dalam sambutannya sempat menyinggung Ramadhani, petinju gae, petinju orkre, ya kan, petinju yang sudah tua tapi masih bersemangat untuk tampil di Porprofsu dan masih berkeinginan atau bernafsu untuk merebut medali emas. Apa bisa? Bisa, yang penting ada kemauan, disiplin, dan tentu saja tekad yang kuat. Doa bencana gitu. Selesai kan? Ruang peserta. Terkait dengan hal itu, ini kata Ramadhani. Oke, sekarang kita bersama Ramadhani. Ini kalau Bupati bilang tadi, ya kan, dalam acara rapat kerja, petinju gaek nih ibaratnya. Tapi masih mau dan siap untuk bertarung. Usia berapa, Dan? Sekarang usia kita sekarang 35, Bang. Oh, 35 ya. Tapi 35 itu kalau untuk ukuran atlet udah tua gitu ya. Udah bukan masanya lagi, Bang. Udah masanya untuk melatih sebetulnya. Cuma kita mau ngasih contoh. Ya, Walaupun kita usia sudah tua, Bang, tapi kita masih bisa bersaing sama yang muda-muda. Oke, ini Ramadhani akan turun lagi di arena Porprofsu memperkuat Kabupaten Langkat. Jadi targetnya kira-kira gimana nih? Insya Allah, Bang, kalau untuk target tahun ini saya target medali emas, Bang. Target medali emas ya? Medali emas, Bang. Ini turun di kelas apa? Di kelas terbang, Bang. Kelas terbang itu berapa kilo? 51, Bang. Oh, 51 kilogram. Kalau cerita pengalaman udah capek lah ya kan? Kalau pengalaman, Bang, nggak usah diceritakan lagi lah, Bang. Piagam-piagam itu cukup lah untuk membungkus kita mati. Iya, artinya udah melalang buana lah. Sudah. Makanya orang seperti Pak Ondim jadi heran dia, oh ini Dani kok Turun gunung lagi. kok turun lagi nih, apa memang mau ikut lagi gitu. Kemarin sempat saya laporan juga sama Pak Bupati, Bang. Bahwasannya saya itu bakalan turun di Porprov tahun ini. Iya. Terus beliau bilang, "Loh, usiamu udah nggak muda lagi." Iya. Ya, tapi saya siap untuk bersaing dan saya siap untuk mengasih contoh untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Langkat, Bang. Yang mana betul-betul muda itu ya kan? Jadi Terus berlatih terus. usia itu hanyalah angka, Bang. Betul. Gitu. Habis itu cerita tinju pada Porprofsu yang lalu kita berada di posisi 6 ya kalau nggak salah ya. Posisi 6, Bang. Tinju tuh ada juga sumbangan medalinya. Jadi untuk Langkat ini, Bang, peraih medali terbanyak itu di kategori pertina, Bang. Oh, tinju ya? Tinju yang paling banyak, Bang. Jadi di tinju itu tahun lalu itu 3 medali emas, 5 medali perak, 1 medali perunggu, Bang. Okay. Dari 13 atlet yang dikirimkan oleh Pertina. KONI Kabupaten Langkat KONI Kabupaten Langkat. Porprofsu, Bang. Jadi target untuk ini mempertina Jadi untuk tahun ini target kita 3 medali emas, Bang. 3 medali emas. Iya, Bang. Salah satu Dani lah ya kan. Insya Allah, Harapannya Bang. kan. Mudah-mudahan kalau terwujud ya kan. Amin, Bang. Oke, ini pesan-pesan terakhir lah. Apalah yang mau disampaikan nih?
untuk Paling nggak untuk generasi muda lah ya kan. untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Langkat ini, ayo berolahraga, berprestasi, jauhi narkoba, jauhi minuman, jauhi yang namanya tawuran. Iya. Pilih satu cabur apa yang mau dia pegang ya kan, digeluti ya kan. Boleh bang, terutama itu kalau mau cabur yang enak itu ya silat lidah bang. Ya betul. Nah, itu yang paling enak bang, cabur silat lidah bang. Ya. Itu mudah ya. Mudah bang. Cuma banyak musuh. Lama banyak musuh bang. Tapi kalau cabang olahraga kayak tinju itu perlu latihan yang ekstra Ya, bang. maksudnya yang punya nyali silakan. Boleh Ya kan. daripada tawuran di jalan bang. Lebih bagus kita tawuran ada di atas tinju, ring. ada silat, Karate, ada taekwondo, karate, ya taekwondo. betul. Nah, atau jadi- mungkin acara apa olahraga yang senyap-senyap aja kayak catur ya kan. Catur boleh bang. Mas otak boleh. Intinya ayo berprestasi, Ya. banggakan terutama itu kedua orang tua, Ya, keluarga. keluarga, Kemudian daerahmu ya kan. daerah. Kemudian ya jelas negaramu lah. Ya itu bang. Oke, terima Bang. kasih. Terima kasih bang. Salam sukses. Amin. Jaya Langkat. Lalu apa kata Ketua Pemkab TI Kabupaten Langkat, Eprianto? Oke, di sela-sela acara rapat kerja KONI ini kami bertemu dengan Bang Eprianto. Suara keluar. Ya, bertemu dengan Bang Eprianto yang notabene adalah Ketua Pemkab TI Taekwondo Indonesia Kabupaten Langkat. Jadi selamat siang Bang. Siang, ngomong. Cerita tentang ini Bang, KONI Langkat ya kan. KONI Langkat ini kan ada target nih. Siap, Tatapan yang ke depan adalah arena Porpropsu yang sudah ada di depan mata. benar. Porpropsu tahun 2026. Ya, Kalau tidak salah di bulan November nanti Bang. siap. Salah satu cabur yang disiapkan ini kan taekwondo nih. Iya, benar. Kira-kira persiapan kita gimana nih? Untuk ikut menyumbangkan medali lah untuk kontingen Langkat nanti. Oke. Baik Bang, menceritakan sedikit, kita dari PKP Taekwondo Langkat sangat-sangat ambisius. Di Porprov tahun kemarin kita menyumbangkan 3 medali emas. Oh, 3 Mas ya? Siap. Kemungkinan tahun ini saya juga berkomitmen sama jajaran pengurus dan juga seluruh pelatih Taekwondo Kabupaten Langkat menyiapkan 10 atlet yang direkomendasikan oleh KONI, dan target kita itu mencapai hari ini 5 medali emas. 5 medali emas ya? Siap, target kita untuk kembali juga Pak Bupati juga selaku Ketua KONI juga kemarin berharap kita bisa masuk Kabupaten Langkat masuk ke peringkat 2 Sumatera Utara. Tentu ini kan berat nih kan, tapi harus Siap, dukung ya kan? siap, betul Bang. Tapi kita berusaha. Oh ya. Seperti itu. Siapa tuh yang atlet kita yang kira-kira yang sekarang ini sedang kita siapkan lah yang sedikit menonjol gitu? Di saat ini Bang kita punya 4 ya. atlet Atlet di ya. Stopda dan PPLP. Ya. Nah mereka tuh juga di tiket-tiket terbaik kita untuk medali emas itu dia. Mudah-mudahan Jadi, berhasil ya. Amin, amin, itu dia Bang. Siap. Oke, demikian Bang. Ada lagi tambahan kira-kira? Cukup Bang, Cukup ya. Oke, terima kasih Bang. Sukses selalu ya kan? Siap. Taekwondo Indonesia Kabupaten Langkat. Berpadu berjaya. Oke, demikianlah, semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga prestasi olahraga Kabupaten Langkat ke depan bisa lebih meningkat sesuai dengan yang diharapkan, bisa meraih predikat runner up di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara 2026. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkat Jaya Berapu Olahraga. Masih dari rapat kerja atau raker KONI Kabupaten Langkat tahun 2026 yang digelar di gedung Peknasos Langkat di Stabat. Ada tuh yang menarik di sela-sela acara tersebut. Oke, yang menarik, ternyata hari ini termasuk hari yang istimewa. Tidak ingin ketinggalan momen, ya kan? Para pengurus KONI Kabupaten Langkat menyiapkan kue tart untuk perayaan atau peringatan
hari ulang tahun Bupati Langkat Haji Sahapandin yang juga adalah Ketua KONI Kabupaten Langkat. Rupanya besok Pak Ondim ulang tahun yang ke-60. Jadi kami ucapkan selamat ulang tahun Pak Ondim, ya kan. Kami dari Kelana juga ikut mendoakan semoga Bapak sehat-sehat, ya kan, kuat, bisa menjalankan tugas terus dengan baik dan lancar, dimurahkan rezeki, ya kan. Jangan lupa sama Kelana, ya kan. Jangan lupa sama kita karena kita juga tetap ingat sama Bapak dan mendoakan Bapak supaya tetap fit, sehat, dan sukses. Oke Pak, terima kasih. Salam sehat. Salam olahraga. Haji Sahapandin S.H. lahir di Pangkalan Berandan pada tanggal 23 Juni tahun 1966. Beliau merupakan kader dari Partai Amanat Nasional PAN dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Utara. Pendidikan Sarjana Hukum S1 dari Universitas Medan Area. Sementara karir menjadi anggota DPRD Sumut. Sementara karirnya dimulai dengan menjadi anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014-2018. Kemudian menjadi wakil Bupati Langkat pada tahun 2019 sampai 2022. Selanjutnya menjadi PLT Bupati Langkat pada tahun 2022 sampai 2024. Dan terakhir sebagai Bupati Langkat pada tahun 2025 sampai dengan sekarang. Haji Sahapandin atau yang biasa dipanggil Ondim adalah sosok pemimpin yang merakyat. Kedekatannya dengan masyarakat patut diacungi jempol. Bahkan dalam acara-acara resmi dan formal, beliau tidak berbicara formal. Ia berbicara dengan lembut, dengan senyum, bahkan dengan canda tawa. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang merakyat dan dekat dengan masyarakat. Hebatnya lagi, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Langkat. Nah, harapannya bisa membawa Kabupaten Langkat berprestasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara seperti di Propropsu tahun 2026 yang akan datang. Paling tidak dia berharap Kabupaten Langkat bisa bercokol di posisi kedua setelah sebelumnya pada Propropsu tahun 2022 hanya berhasil menempati urutan ke-6. Oke, selamat ulang tahun Pak Ondim. Semoga tetap sehat dan kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.